izinkan saya untuk menjelaskan tentang spot education model atau SEM yang akan kita terapkan pada saat porak. Nah, untuk porak ini saya sengaja dibungkus dalam nama Pufosal, yaitu pekan olahraga bulu tangkis, voli, dan futsal. Kembali lagi ke SEM atau Sport Education Model ini. Nah, ini latar belakangnya. Dimana latar belakang ini adalah pekan olahraga antar kelas ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam lingkungan sekolah, khususnya di tingkat sekolah menengah kejuruan sekolah kita. Nah, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga siswa, akan tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan, kerjasama, sportivitas di antara siswa. Dengan mengadakan pekan olahraga ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang positif dan menyenangkan di dalam sekolah. Kita nggak usah tutup mata tutup telinga, karena khususnya di tingkat SMK ini kan di luaran udah suaranya sangat sumbang banget. Banyak istilah kejadian tawuran, apalagi maaf di kabupaten kita di Cirebon ini kan sudah yang namanya tawuran tuh hampir tiap hari. Nah, makanya tujuan dari dadakan porak ini setidaknya memperkecil ruang gerak siswa terlalu bebas di luar. Nah, lanjut, tujuan program ini ya salah satunya ini meningkatkan kesehatan fisik. Jelas dari tiga kegiatan cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, futsal, dan voli, ini sangat-sangat menunjang untuk meningkatkan kesehatan fisik siswa. Nah, yang jadi bumerang ini di tingkat SMK untuk pelajaran penjas di kelas 12 itu kan hilang. Makanya ini masih jadi polemik. Karena apa? Anak ini kan umumnya mengandalkan olahraga itu di sekolah. Nah, sedangkan kelas 12 ini dihilangkan. Dan yang jadi rancunya, kenapa pada saat mereka ikut tes kerja atau istilahnya masuk TNI kepolisian, untuk tes fisik ini diprioritaskan, nilainya bahkan paling besar gitu. Makanya sekarang lagi digodok untuk kedepannya dengan kurikulum kita merdeka ini, apakah nanti kelas 12 benar-benar olahraganya tetap dilakukan atau akan muncul lagi. Yang kedua, ini mengembangkan keterampilan sosial. Nah, di sini sangat jelas siswa ini intinya untuk mengembangkan keterampilan sosial karena apa? Berbaur dengan rekan-rekannya. Pada saat kegiatan porak ini kan bukan satu jenjang, tetapi ada dari kelas 10-nya, kelas 11, kelas 12, dan ini akan berbaur sehingga diusahakan ini bisa mengembangkan keterampilan sosialnya. Dan yang ketiga, ini menumbuhkan rasa semangat kompetisi yang sehat. Artinya dengan kegiatan SEM, karena SEM ini kan berpusat pada peserta didik, pada anak, maka kegiatannya akan kita konsepkan dari anak untuk anak. Artinya dari pemainnya, terus ofisialnya, bahkan perangkat-perangkat yang lainnya itu melibatkan siswa. Nah, guru atau istilahnya kita sebagai wali kelasnya itu hanya sekedar mengarahkan, tetapi di belakang layar. Jadi yang terpilih itu siswa, diusahakan maksimalkan itu. Nah, yang selanjutnya capaian yang nanti diharapkan
dari yang tadi tujuan itu pertama meningkatkan kesehatan fisik. Pencapaiannya ini siswa berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan cabang olahraga. Nah, ini terjadi peningkatan kebugaran jasmani siswa yang terukur melalui tes kebugaran baik sebelumnya atau setelah kegiatan. Ini dari tujuan yang pertama yang diharapkan tercapainya ini. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Pencapaian yang diharapkan ini terjalinnya hubungan baik antar siswa dari berbagai kelas, sehingga nanti bisa meningkatnya kerjasama tim dalam setiap pertandingan. Artinya nanti ini bisa sebagai ajang kompetisi untuk penyeleksi siswa untuk nanti dijadikan sebagai tim inti, baik khususnya di cabang olahraga beregu, khususnya di futsal dan di voli. Kebetulan sekolah kita ini kan dominannya itu di cabang olahraga voli. Dalam alhamdulillah sekarang istilahnya masih bertahan. Kalau di tingkat swasta kita masih nomor 1 di tingkat kabupaten. Terus yang ketiga, menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat. Nah, ini capaiannya siswa menunjukkan sikap sportif dalam menerima hasil pertandingan, sehingga ini bisa meningkatkan jumlah siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Ini bagi saya pribadi bisa dikatakan menjadi polemik karena ada beberapa siswa yang takut akan kegiatan olahraga dengan alasan apa? Mereka takut panas. Sehingga dengan kegiatan ini saya harapkan anak yang tadinya berpikiran seperti itu bisa ikut terlibat. Yang selanjutnya strukturnya. Di sini ada program. Tujuannya adalah untuk membangun persatuan, meningkatkan semangat kompetisi dan meningkatkan kesehatan fisik. Ini programnya. Terus rekan sejawat. Di sini ada penggerak utama. Tugasnya apa sih penggerak utama? Ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dan memastikan semua tujuan program tercapai dengan efektif. Ini untuk penggerak utama. Siapa? Kita. Terus yang kedua ada anggota tim penggerak. Ini guru-guru yang berkomitmen tinggi untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi terlibat aktif dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Kita sebagai istilahnya guru atau wali kelas juga ini sebagai tim penggerak juga. Dan yang terakhir pembina sekolah. Dan jelas di sini ada kepala sekolah atau bisa pengawas pendidik yang memberikan dukungan dan arahan kepada komunitas sekolah ini, sehingga nanti bisa memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi sekolah serta kebijakan pendidikan. Ini istilahnya tanggung jawab bukan hanya pembina sekolah saja, tetapi nantinya kita juga sebagai pelaku. Rencana evaluasi. Di sini evaluasi kegiatan olahraga antar kelas atau pora bertujuan untuk menilai keberhasilan, efektivitas dan dampak dari kegiatan tersebut. Ini poin-poinnya. Yang pertama ada tujuan evaluasi. Ini menilai pencapaian tujuan kegiatan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan, mengumpulkan umpan balik dari peserta dan panitia untuk perbaikan di masa depan. Ini tujuan evaluasinya. Aspek yang dievaluasi, yang pertama ada perencanaan. Perencanaannya, apakah kegiatan direncanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan? Di sini nanti kita lihat hasilnya. Nanti langsung ke pelaksanaan, seberapa baik kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, partisipasi
partisipasi di sini tingkat keterlibatan siswa dari berbagai kelas. Terus ada fasilitas di sini, fasilitasnya, kualitasnya yang digunakan selama kegiatan baik atau tidak. Yang terakhir ini ada umpan baliknya, tanggapan dari siswa, guru, panitia mengenai kegiatan ini. Jadi semuanya nanti akan tercapai. Dan yang terakhir, yang ketiga ini metode evaluasi. Kita akan mencoba yang pertama ada survei. Ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari peserta dan panitia mengenai pengalaman mereka selama kegiatan. Terus yang kedua ada wawancara. Ini melakukan wawancara dengan panitia dan beberapa siswa untuk mendapatkan informasi lebih mendalam. Dan yang berikutnya ada observasi. Ini mengamati langsung pada saat nanti pelaksanaan kegiatan untuk menilai aspek tertentu seperti suasananya dan partisipasi dari peserta didik. Dan yang terakhir ini dokumentasi. Nanti udah jelas ini mengumpulkan dokumentasi terkait seperti ada laporan kegiatan, foto-foto kegiatan, video dan bukti lainnya. Sehingga dengan merencanakan evaluasi ini yang sistematis ini diharapkan kegiatan orang ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa. Yang selanjutnya kemungkinan yang tantangan yang akan kita hadapi. Ini yang pertama, partisipasi dari siswa. Ini tingkat keterlibatan siswanya. Karena apa? Kita yakin tidak semuanya siswa ini mungkin tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga ini, terutama jika mereka yang tidak memiliki minat atau kemampuan di bidang tersebut. Ini dapat mengurangi jumlah peserta dan semangat komunitas antar kelas. Apalagi yang pertama ini kita kan ada dua jurusan, ada otomotif dan EKJ. Biasanya yang minoritas yang agak tersisihkan. Karena apa? Karena kita sering dengar dengan Pak, kita nggak punya pemainnya, Pak, karena kita nggak punya fasilitas ini dan itunya. Makanya dengan kegiatan ini saya harapkan kita bareng-bareng untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ini. Terus yang kedua, logistik dan fasilitas. Nah kita balik lagi ke sekolah. Kalau yang ini ya, kegiatan olahraga ini memperoleh fasilitas yang memadai. Jika lapangan atau peralatan tidak tersedia atau dalam kondisi buruk, hal ini dapat mengganggu jalannya acara. Makanya sebelum kita laksanakan, kita siapkan dari awal. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan. Ini cedera atlet biasanya, baik ringan ataupun berat. Tapi selama ini kan masih ringan-ringan saja. Nah, ini aktivitas fisik selalu membawa risiko cedera. Tanpa pengawasan yang tepat dan prosedur keselamatan, siswa dapat mengalami cedera selama pertandingan. Terus yang berikutnya kondisi cuaca. Sekarang lagi penghujan. Biasanya ini kita jika kegiatan diadakan di luar ruangan, cuaca buruk dapat mengganggu pelaksanaan. Makanya ini kita konsepnya lebih dipersingkat lagi. Terus yang keempat, dukungan dan keterlibatan panitia, keterbatasan sumber daya manusianya. Nah, kita sebagai panitia yang terdiri dari ada guru dan siswa ini kemungkinan mengalami kesulitan dalam membagi tugas secara efektif, terutama jika mereka yang memiliki tanggung jawab yang lain. Karena kita kan istilahnya apa? Yang namanya guru itu kan tugasnya banyak, tanggung jawab itu. Jadi ya kita ini bareng-bareng saja untuk menjadikan ini semua. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya harapkan dengan kegiatan Porak ini berjalan dengan lancar. Kita sama-sama pengawasan lebih intens pada siswa sehingga tidak terjadi apa-apa. Cukup sekian. Akhir kata, assalamualaikum